Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hasna. Saya dari Universitas Sains Al-Quran atau yang biasa disebut UNSIK. Saya dari Prodi PAI atau jurusan PAI kelas ekstansi 1. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Salis Irfan Fuadi selaku dosen pembimbing mata kuliah pendekatan dan metodologi studi Islam. Di sini saya ditugaskan mencari respon terhadap seorang muslim terhadap beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya globalisasi, yang kedua adanya gender, dan ada beberapa lainnya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu globalisasi. Check it out. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Di sini saya mempunyai 3 respon terhadap seorang muslim terhadap adanya globalisasi. Yang pertama yaitu menyambut datangnya globalisasi dengan senang, dengan bergembira dan bergairah. Namun mereka di sini menyambutnya dengan tanpa adanya sebuah batasan atau reserve. Dan respon yang kedua yaitu melarikan diri. Melarikan diri di sini yaitu merasa anti terhadap hal baru, apalagi datang dari dunia barat, dan selalu bercermin kepada masa lalu gitu ya. Dan menurut saya di sini orang yang melarikan diri itu contohnya seperti lansia dan mereka yang orang yang tidak mengetahui, tidak bisa ikut andil terhadap sesuatu yang baru gitu. Dan yang ketiga yaitu menyambut di sini sedikit berbeda dengan yang pertama. Di sini menyambut yang pada poin yang ketiga ini, mereka menyambut namun dengan adanya sebuah pendekatan yang jeli dan kritis. Oke, lanjut yang kedua yaitu gender. Gender sendiri adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku yang dikonstruksikan secara sosial budaya, bisa diubah dan dipertukarkan. Contohnya, perempuan mempunyai sifat lemah, lembut, dan emosional, dan masih banyak lainnya ya. Laki-laki sendiri mempunyai sifat rasional, gagah, dan tegar, dan ada beberapa yang lain. Di sini bagaimana sih respon seorang muslim terhadap adanya gender itu sendiri? Gender dalam perspektif Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terdapat ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki atau dalam kurung suami adalah pemimpin para perempuan atau istri yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan. Karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Memang ada perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing itu mempunyai keistimewaannya, dan perbedaan tersebut bisa membuat kita untuk saling melengkapi, saling memahami, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi setiap individu, masyarakat, ataupun suatu negara. Terus bagaimana sih respon seorang muslim terhadap adanya sebuah HAM itu sendiri? Dalam Islam, mengantarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak seseorang.
Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Jika kita sebagai seorang muslim, jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa menghargai dan menghormati adanya hak-hak hidup seseorang seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Begitu penjelasan dari hak asasi manusia. Baik, selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Itu pengertian dari bahasa Yunani. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan internasional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Terus bagaimana sih respon seorang muslim terhadap adanya sebuah demokrasi itu sendiri? Umat Islam Indonesia secara umum menerima sebuah konsep demokrasi karena demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep suro. Apa sih itu konsep suro? Konsep suro adalah sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam dan yang sesuai dengan hukum dasarnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Konsep suro bagi umat Islam Indonesia tidak hanya sebagai suruhan Tuhan, tetapi juga sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, dan itu pantai dan demokrasi. Jadi kita sebagai seorang warga yang baik, kita ya mendukung adanya sebuah demokrasi. Poin selanjutnya yaitu pluralisme beragama. Pluralisme beragama di sini adalah sebuah konsep yang mempunyai makna luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang lain-lain pula. Terus bagaimana sih respon seorang muslim terhadap adanya sebuah pluralisme beragama? Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralisme. Namun anggapan bahwa semua Tuhan itu sama atau pluralisme tidak diperkenankan. Dengan kata lain, kita seorang muslim tidak menganggap bahwa Tuhan kita yang kami sembah sebagai seorang muslim tidak sama dengan Tuhan kalian seorang non-muslim yang kalian sembah. Kita sebagai seorang muslim kurang menerima atau kurang bisa gabung terhadap adanya pluralisme beragama dengan alasan di atas. Namun, paham pluralisme ini banyak dijalankan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap paham tersebut adalah dengan mengakui perbedaan identitas agama masing-masing. Oke, itu penjelasan dari pluralisme sendiri. Baik, poin berikutnya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu sendiri adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak berlebihan dan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau Islamisme atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri atau komunisme, pemahaman agama yang sangat liberal. Terus bagaimana sih respon seorang muslim atau kita terhadap adanya sebuah moderasi beragama? Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan, baik beragam dalam madhab maupun beragam dalam agama. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan atau mengejek agama orang lain. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Jadi dalam moderasi beragama kita harus saling di sini moderasi beragama yaitu untuk saling memahami dan saling menghargai perbedaan
Perbedaannya dalam beragama ya kita saling menghormati. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Ini adalah poin terakhir dari 7 poin yang tadi kita sebutkan. Ini adalah poin yang ketujuh, yaitu kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Keduanya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena Islam sebagai agama yang universal merupakan rahmat bagi alam semesta dan dalam kehadirannya di muka bumi ini. Islam berbaur dengan beragam kebudayaan lokal sehingga antara Islam dan kebudayaan lokal pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan bagian saling mendukung dan menguatkan. Terus bagaimana sih respon kita sebagai seorang muslim terhadap adanya kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara itu sendiri? Kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dari adanya sebuah kebudayaan kebudayaan bangsa ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebudayaan itu juga menjadi sebuah sarana atau transportasi dakwah Islam Nusantara pada zaman itu, yang menjadikan gamelan sebagai sarana dakwah pada masa Wali Songo. Dari salah satu Wali Songo itu menggunakan gamelan untuk menjadi sarana dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjaga dan melestarikan kebudayaan asli bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Akhirnya selesai juga penjelasannya, itu 7 penjelasan respon seorang muslim terhadap adanya globalisasi, adanya gender, adanya demokrasi, adanya HAM, terus apalagi ya, moderasi beragama, pluralisme beragama, dan yang terakhir yaitu kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Bila ada tanggapan atau respon, silahkan di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.